Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita Pratlina, NIM 20101066. Saya dari kelas S1 PT Pertama Pembe. Saya dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cita-cita saya setelah itu sebagai wireless engineering. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tes praktikum tentang pemrograman lanjut. Nah, di sini saya dikasih modul pertama, yaitu tentang dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pemrograman berorientasi objek. Nah, pada video kali ini, topik pembahasan yang saya akan bahas yang pertama itu ada dasar pemrograman berorientasi objek, lalu yang kedua itu ada flowchart program, lalu yang ketiga itu ada live coding program, dan yang terakhir itu saya akan menjelaskan live coding yang program itu yang sudah saya buat. Nah, apa sih pemrograman berorientasi objek? Nah, pada saat ini terdapat banyak perbedaan dalam pengembangan suatu program, dan pemrograman berorientasi objek ini merupakan salah satunya. PBO itu merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi itu pada objek. Nah, pada sistem ini itu terdiri dari komponen, yaitu kelas atau objek. Kelas atau objek ini dapat melakukan interaksi dengan kelas atau objek lainnya untuk menyelesaikan suatu tugasnya. Lalu yang kedua itu ada mendefinisikan kelas dan isinya. Member data atau fungsi yang terdapat dalam publik dapat diakses dari luar kelas. Mekanismenya itu, data hiding itu dalam PBO adalah dengan meletakkan data ke dalam private, sehingga data itu tidak bisa sembarangan diakses kecuali melalui member fungsi publik dalam kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data. Nah, secara umum pendefinisian objek dari satu kelas itu dapat dituliskan dengan aturan sebagai berikut. Format nama kelas diikuti nama objek, lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Contoh statement dalam main ada X P1 dan P2. Nah, penunjukan pendefinisian dua objek ini, nama P1 dan P2 itu dari kelas X-nya. Lalu secara umum pemanggilan member fungsi atau data oleh objek dari kelas adalah sebagai berikut. Nama objek dibantu dengan operator period dot nama fungsi, lalu diikuti nama fungsi atau data, diakhiri dengan tanda titik 2. Lalu contoh statementnya itu P1.b titik 2, lalu ada P2.a titik 2. Nah, baris program yang di atas itu menunjukkan bahwa objek P1 itu memanggil member fungsi B, dan P2 itu memanggil member data A dengan bantuan operator period dot. Hal ini itu disebabkan A dan B merupakan member dari kelas. Maka dari itu, untuk pemanggilannya itu harus dihubungkan dengan objek dan kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada konstruktor. Ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih baik itu jika objek itu dapat menginisialisasi dirinya sendiri tanpa membutuhkan panggilan ke member function atau member fungsinya. Nah, inisialisasi otomatis ini dapat dilakukan dengan menggunakan member function khusus yang disebut konstruktor. Dan konstruktor ini tereksekusi secara otomatis kapanpun objek itu dibuat. Lalu ciri utama dari konstruktor ini memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Untuk format penulisan konstruktor dalam program adalah sebagai berikut. Ada nama kelas, lalu di dalamnya itu ada member data, dan nilai. Nah, baris ke-9 itu baris ke-9 yang diikuti dengan ITTP, lalu ada member datanya itu member datanya I dengan nilai 33. Nah, dapat kita lihat baris itu ditunjukkan dengan ciri memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Lalu setiap ada objek yang dibuat pada baris ke-18 yaitu ITTP S1 itu S1-nya ini merupakan dari objeknya. Nah, konstruktor itu akan bekerja dengan mengisi nilai
data I dengan 33. Lalu ada overloaded konstruktor. Nah, overloaded konstruktor ini merupakan suatu kondisi yang terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Pada kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinition objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Nah, argumen ini adalah nilai yang diberikan antara program, fungsi, atau subrutinnya. Dari gambar di samping ini, itu merupakan gambar dari overloaded konstruktor. Di sini dalam program ini menunjukkan bahwa S1 dan S3-nya ini didefinisikan sebagai konstruktor 1 tanpa argumen aktif. Lalu konstruktor 1 tanpa argumen aktif, ada konstruktor 2 dengan 2 argumen aktif seperti outputan yang ada di gambar ini. Lalu ada objek sebagai fungsi argumen. Data dari suatu objek itu dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumennya. Yaitu ada nama objek, nama objek, dot nama fungsi. Di dalamnya itu ada nama objek 1, nama objek 2, nama objek, dan seterusnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat secara singkat. Pertama itu di sini ada simbol terminator, itu fungsinya untuk mengawali suatu program. Nah, di sini bisa ditulis mulai atau start. Lalu di sini ada persegi panjang, di sini ada kelas, yaitu kelasnya jual, lalu diikuti tipe datanya string dan integer. Lalu untuk variabelnya itu ada nama, barang, harga, dan kelas. Lalu di simbol jajar genjang ini saya akan memasukkan nama, kelas, barang, dan harganya. Lalu di persegi panjang ini saya akan menampilkan show datanya itu. Nah, dengan menuliskan void show data. Lalu di jajar genjang ini saya akan menuliskan jual data 1, data satunya itu intan, itu dari nama, untuk data keduanya itu dari kelas, itu kelasnya 2, lalu data ketiganya itu barang, itu sepatu, dan data keempatnya itu harganya itu 3.000. Lalu di sini ada data 1 show data. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan data ke 1. Setelah menampilkan data ke 1 itu di sini saya selesaikan. Pertama itu ada bagian deklarasi, yaitu string, diikuti dengan space std. Nah, di sini ada sebuah kelas. Nah, nama kelasnya itu jual. Lalu di bagian sini ada private. Nah, private ini adalah bagian yang tidak dapat diakses di luar kelas. Nah, di bagian private ini terdapat tipe data dan variabel. Nah, tipe datanya itu ada string dan integer. Untuk variabelnya ada nama, barang, harga, dan kelas. Lalu untuk di public ini adalah bagian yang dapat diakses di luar kelas. Nah, tipe kelasnya itu jual, terdapat tipe data dan variabelnya. Nah, tipe datanya di sini sama seperti yang di private, yaitu string dan integer. Untuk variabelnya itu ada A, B, C, dan D. Nah, di sini terdapat konstruktor dengan 4 argumen. Lalu di sini ada konstruktor tanpa argumennya. Lalu di bawah sini kita akan memasukkan penjualan kepada siswa sekolah. Itu judulnya untuk program ini. Lalu di sini ada masukkan nama siswa. Nah, di sini Chin
nama, lalu ada masukkan kelas, lalu ada masukkan barang yang dipilih, lalu ada masukkan harga yang dijual. Nah, di sini ini tipe data yang pokoknya itulah susah buat datanya. Nah, ini untuk dituliskan saja seperti yang di atas ini. Kalau untuk virtual show datanya itu, yang pertama itu ada sama seperti di Getata, ini ada penjualan kupon siswa sekolah, lalu ada code-nya, di sini ada nama siswanya, ada kelas dan harganya. Dan untuk di program utamanya itu, yang pertama itu ada kelasnya itu jual, datanya data pertama yaitu Intan, data keduanya itu kelas. Nah, kelasnya itu 2, lalu di sini ada data ketiganya sepatu, dan data keempatnya itu harga. Nah, show data ini untuk memanggil fungsi untuk menampilkan datanya. Lalu sini ada return dan selesai. Lalu coba kita jalankan programnya. Di sini saya tuliskan nama siswanya itu Sari. Lalu masukkan kelasnya itu kelas 4, lalu barang yang dipilihnya itu pulpen. Untuk harga dijualnya itu 2000. Lalu tadi kan saya memanggil 3 panggilan kan, jadi terdapat 3 yang harus ditampilkan. Masukkan nama siswanya itu ada Kalista, lalu kelasnya itu kelas 4. Nah, untuk barang dipilih itu pens penghapus. Harga yang dijual itu 1.000 deh. Nah, terakhir saya tuliskan nama saya Intan, lalu kelasnya kelas 2, dan saya ingin membeli barang yaitu sepatu. Lalu untuk harga yang dijual itu ada 3.000. Nah, di sini yang ditampilkan ini ada cuma konstruktor yang terakhir ya, nama siswa Intan, kelas 1 kelas 2, harganya itu 3.000. Sekian penjelasan dasar pemrograman berorientasi objek itu, dan penjelasan program dari saya, Coach, yang menurut saya itu sangat bagus, yaitu jangan takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses itu belajar dari sebuah kesalahan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.